Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Hidayah BCC yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah masuk kajian yang ke-10 ya. Dari buku Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis, di mana pada kajian yang ke-10 ini kita soroti khusus tentang hisbah ya. Salah satu institusi Islam yang hari ini jarang dipraktekkan hatta di negara-negara Islam ya. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Profesor Asad Zaman, di mana yang menjadi editor adalah saya sendiri dan Ibu Lisa ya. Ini aslinya berbahasa Inggris karena ditulisnya di Pakistan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh teman-teman dari UI ya, dari Universitas Indonesia. Kemudian kita edit ya, dan kemudian kita terbitkan di Gramedia Group ya. Nah, ini ada di dalam bab 6 ya. Ada di dalam bab 6. Jadi buku ini ada 8 bab ya. Bab 1 itu adalah prolog atau pengantar. Bab 8 itu penutup. Isinya mulai bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan bab 7 ya. Jadi kalau secara isi tinggal satu bab lagi, yaitu bab 7. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 pertemuan buku ini akan kita tuntaskan. Kenapa buku ini penting? Karena kita sebagai orang Islam ya, kita diminta tidak hanya melakukan ibadah itu secara mahdhah ya, tapi juga ghaira mahdhah ya. Yang namanya hidup ini tidak hanya hablum minallah, juga hablum minan nas. Bahkan kalau kita refleksikan, kalau kita evaluasi kehidupan kita, lebih banyak kita berinteraksi dengan sesama manusia daripada dengan Allah. Coba kita hitung ya, dengan Allah kita berinteraksi sehari itu berapa jam? Tahajud berapa jam? Ya, taruh 1 jam. Subuh berapa menit sholatnya? Tambah suruk, tambah zikir, taruh 1 jam, 2 jam. Zuhur, asar, maghrib, isya, sholat dan zikir taruh 1 jam, hanya 3 jam. Kalau kita mau jujur ya. Selebihnya kita berinteraksi dengan manusia, kita mencari nafkah, kita pergi ke kantor kalau yang masih ngantor. Ya. Kemudian mencari maisah, berhubungan dengan orang lain. Kalau yang sudah pensiun mungkin punya usaha, investor di mana-mana misalnya. Semuanya berhubungan dengan manusia. Ya, dan kita hidup ini di dunia itu sangat terkait dengan hubungan antar manusia. Kita bertetangga, hubungan antar tetangga. Kita bermasyarakat, hubungan RT RW, kelurahan, kecamatan, kota ya. Kita bernegara, berhubungan dengan provinsi ya, bahkan negara ya. Presiden sebagai pemegang amanah ya, melaksanakan kebijakan-kebijakannya dengan bantuan menteri-menterinya. Itu semuanya dalam rangka ibadah yang sifatnya hubungan antar manusia. Nah, begitupun di dalam Islam
itu sangat ditekankan. Ya. Maka buku ini membahas tentang hisbah dalam satu subbab, ya. Tidak dalam satu bab memang, tapi dalam satu subbab yang penting, ya, yang penting untuk kita lakukan. Nah, ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada pagi ini. Ada 5, ya. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian al-hisbah, yang ketiga tanggung jawab al-hisbah, yang keempat bisnis dan keuntungan, yang kelima penerapan hisbah dari masa ke masa. Ya. Kita masuk kepada pertama pendahuluan. Ya. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah mengapa terjadi berbagai jenis kegagalan pasar? Ya, dalam istilah ekonominya market failure. Ya, market failure. Kenapa terjadi? Ya. Dan market ini tidak hanya goods market, tidak hanya pasar anyar misalnya, tidak hanya pasar Bogor yang menjual barang. Tapi market ini sekarang luas. Ada goods market. Ya, ada money market. Ada pasar uang sekarang itu. Ya, di mana uang itu ya memang diperdagangkan. Ya. Nah, atau ada lagi capital market, pasar modal. Bagaimana seorang itu berbisnis dengan modal dan itu ada pasarnya. Ya, ada lagi labor market, pasar tenaga kerja. Ya, bagaimana supaya orang bisa bekerja. Tamat universitas tidak menganggur. Lapangan kerja disiapkan, disediakan, dibuka, diperluas dan sebagainya. Nah, itu merupakan persoalan-persoalan di dalam ekonomi. Ya. Nah, kenapa terjadi pengangguran? Kan sederhana. Karena lapangan kerja tidak sesuai dengan orang yang bekerja, kan begitu. Ya. Nah, akhirnya dengan pengangguran ya terjadi kemiskinan karena tidak punya penghasilan, akhirnya jadi miskin. Ya. Nah, ini pertanyaan yang mendasar, ya, mengapa terjadi berbagai jenis kegagalan pasar? Ya. Nah, jawabannya diantaranya adalah karena pasar itu tempat yang buruk, ya. Maksudnya tempat buruk itu di situ ada penipu, ya, ada mafia, ada apa lagi, ya, macam-macam. Nah, oleh karena itu pasar mesti diawasi, ya, mesti diawasi, ada pengawasnya gitu. Supaya tidak terjadi yang namanya hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, di mana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad, ya, ilallah masajiduha. Nah, ya, ahabbul bilad, tempat yang Allah sukai, tempat yang Allah cintai, ya, di bumi ini, yaitu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Nah, ya. Jadi tempat di mana kita sekarang duduk ini, mendengarkan pengajian ini adalah tempat yang terbaik di sisi Allah. Ya, makanya kalau kita ada persoalan-persoalan apapun, datanglah ke masjid. Ya. Apapun persoalannya yang membuat kita misalkan stres atau ada tekanan atau ada apa, datanglah ke masjid, sujud, ya, berzikir, minta kepada Allah solusinya. Kenapa? Karena masjid tempat terbaik. Ya. Lalu wa abghadul bilad, abghad ini yang Allah paling benci, ya. Nah, yang Allah paling benci. Ya. Ilallah, di sisi Allah adalah aswaquha, pasar-pasar. Nah, itu ya. Pasar-pasar. Jadi tempat terbaik itu adalah masjid-masjid, tempat terburuk, tempat yang Allah benci adalah pasar-pasar. Ya, segala macam orang ada di pasar itu. Ya.
segala macam. Bukan hanya pasar ini ya, bukan hanya pasar yang terlihat ya. Sekarang kan banyak pasar yang tidak terlihat. Pasar saham misalnya itu tidak terlihat. Orang mainnya di dunia maya saja. Ya. Nah, macam-macam sekarang pasar itu. Nah, banyak sekali kejahatan-kejahatan itu. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih ini membuat kejahatan semakin mudah. Ya, orang dalam sekejap ya bisa menilep rekening orang. Ya, hanya salah pencet saja rekening itu bisa pindah gitu kan. Dan itu korbannya udah banyak gitu. Ya, karena dengan salah pencet-pencet, makanya kalau ada WA dari yang tidak dikenal atau WA apa, nggak usah dilayani gitu. Ada telepon biarin aja. Ya. Nah, kadang-kadang mereka mengatasnamakan lembaga tertentu ya, kemudian ditelepon, dihipnotis gitu ya. Sehingga orang itu ikut aja gitu. Ikut suruh pencet ini, pencet itu, ikut aja gitu. Nah, makanya pencegahannya jangan ya. Jangan kalau ada telepon yang tidak dikenal jangan diangkat. Kalau dia perlu dia pasti telepon, dia pasti WA kok gitu ya. Kemudian ada WA yang tidak dikenal jangan di follow up. Ya, ada berita-berita tentang bank perbankan segala macam, kita disebutnya nasabah ini itu nggak usah dilayani. Ya, kalau kita mau servis atau pelayanan perbankan datang kita ke banknya, tanya CS-nya, tanya customer service ini betul tidak ini, pastikan. Ya, nah artinya apa? Kejahatan itu banyak sekali dan ini perlu ada pengawasnya. Ya, itulah salah satu urgensi atau fungsi daripada Al-Hisbah itu. Nah, para jamaah sekalian, apa pengertiannya? Ya, Hisbah ini berasal dari kata hasaba. Apa hasaba? Menghitung ya. Hasaba, yuhasabu, ya. Hisaban, menghisap ya. Menghisap itu kan menghitung. Ya. Tapi bukan ahli hisab ya. Kalau ahli hisab itu perokok ya. Ya, bukan begitu. Ada juga ahli hisab ya. Nah, ini hisab dalam arti menghitung ya. Selain menghitung bisa juga menaksir, hasabah itu. Mengkalkulasi ya. Memikirkan opini dan pandangan ya. Itu termasuk dalam kategori arti hisbah itu ya. Nah, secara etimologis atau secara bahasa, hisbah itu berarti melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Nah, itu hisbah ya. Kita lakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Nah, itu secara etimologis. Nah, secara terminologis ya, secara istilah, kalau di pesantren itu ada istilahnya secara lugawi dan secara istilahi ya. Kalau bahasa kita secara etimologi dan secara terminologi ya. Nah, secara terminologi atau secara istilah, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hisbah itu adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan atau ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan atau mungkar. Ya. Jadi intinya hisbah itu adalah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Gitu. Ya. Di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah. Ya. Jadi ini berarti kajiannya makro ya, karena pemerintah kan kalau negara ya presiden gitu ya. Nah, di dalam wilayah yang menjadi kewenangan presiden misalnya, mengadili pada wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh institusi peradilan biasa ya. Jadi sudah ada institusi peradilan atau pengadilan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pengadilan, lalu itulah yang menjadi wilayah hisbah itu. Nah, doktrin hisbah ini secara harfiah berarti pertanggungjawaban ya, atau responsibilities ya. Ini didasarkan dalam kalimat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 ya. Coba kita buka ini ayatnya
Ya, surat Ali Imran, ya, surat yang ketiga, ayatnya 104, ya. Mari sama-sama kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ummatun, segolongan, ya, yad'una, yang menyeru ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'ruf, yang baik-baik, wa yanhauna, dan mencegah anil munkar, yang mungkar-mungkar. Nah, itu dia. Ya. Jadi kata kuncinya ada di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi ini bukan hanya dalam konteks ibadah, ya, mencegah orang untuk berbuat dosa, ya, lalu menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang sholat, ya, menyuruh orang puasa, mencegah orang untuk maksiat. Itu kalau diangkat dalam konteks bernegara, dalam konteks makro, menjadi wilayah al-hisbah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa contoh tanggung jawab al-hisbah itu, ya. Misalnya pertama, ini contohnya saja, ya. Menemukan pasangan untuk anak yatim dan janda ketika mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, ya. Jadi kalau gitu tugas negara sebenarnya untuk mencarikan pasangan janda-janda yang tidak punya suami, atau anak-anak yatim yang sudah dewasa yang belum punya pasangan, ya. Sekarang ini para jemaah sekalian, banyak sekali orang-orang yang usia menikah tapi belum menikah. Ya, banyak. Perempuan di atas 30, di atas 35, bahkan di atas 40 tahun. Laki-laki di atas 35, di atas 40 tahun, banyak. Ya, banyak. Nah, ini perlu difikirkan. Bagaimana caranya menikahkan mereka ini, ya. Saya sempat kepikiran itu untuk membuat semacam rumah ta'aruf, ya. Rumah ta'aruf, tempat untuk menjodohkan yang usia-usia menikah yang belum menikah, gitu. Ya. Tapi rumah ta'aruf itu isinya pembinaan, ya. Pembinaan di mana yang mau calon yang mau menikah ini itu kita latih untuk mabit, itu, ya. Kemudian kita berikan materi-materi keislaman, ya, termasuk juga di situ materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Hanya kelasnya terpisah, ya. Kalau perempuan dipisah dengan laki-laki kelasnya. Ya. Sebenarnya sudah ada contohnya. Ini program ini ada teman saya yang melakukan. Dia program ini 6 bulan. 6 bulan pembinaan setiap malam Ahad, ya, mabit di masjid. Lalu perempuannya malam Sabtu, laki-lakinya malam Ahad. Jadi tidak bertemu, ya. Nah, kemudian setelah 6 bulan barulah dipertemukan lewat konsep menulis CV. Lalu setelah CV itu ada, dicari mana yang sesuai, lalu dipertemukanlah mereka. Kemudian diminta waktu 3 bulan untuk lanjut ke pelaminan atau stop baik-baik, berhenti kalau nggak cocok, gitu. Sudah ada contohnya. Nah, ini mungkin perlu diduplikasi di tempat lain,
Ya, saya nggak tahu apakah di masjid ini sudah ada program itu ya. Tapi ini perlu ya, perlu untuk bagaimana supaya yang single-single, yang janda-janda, sebenarnya tidak hanya sebatas janda, ya, termasuk juga duda-duda gitu, yang ingin mendapatkan pasangan yang solehah gitu ya, itu kemudian difasilitasi, ya, jadi nggak hanya janda-janda ya, pokoknya yang single saja. Yang single ya, ima apakah dia bercerai hidup, ima dia bercerai mati gitu ya. Nah, jadi ini menjadi pemikiran saya tahun lalu yang belum wujud ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa wujud ini ya, dalam bentuk program yang memang kita bisa laksanakan bersama ya. Yang sudah ada, yang sudah wujud itu di tempat saya itu pesantren senior citizen, ya, pesantren pensiunan. Nah, itu sudah ada, sudah wujud di tempat saya. Ya, sudah setahun umurnya. Kemarin kita milad yang pertama, ya. Alhamdulillah dari santri 30 orang, sekarang santrinya 130 orang. Ya. Ada hibrid, ada offline, ada online. Setiap minggu ada aja yang masuk santri baru ya. Nah, karena keunikan santri ini tidak ada ujiannya ya. Ada belajarnya tapi tidak ada ujiannya ya. Ujiannya diganti dengan jalan-jalan, rihlah ya. Nah, bahkan rihlahnya sampai ke Mekah Madinah ya, rihlahnya. Nah, jadi ini yang sudah berjalan. Jadi bagaimana membentuk supaya pensiunan ini dia semangat dalam beribadah, itu perlu dipupuk ya, perlu dipupuk. Nah, makanya ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sebaya dengan mereka, sesama pensiunan, habis ngaji ngopi bareng, ketawa bareng, itu buat mereka sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat itu santri-santri itu ya. Umurnya di kisaran antara 60 tahun sampai 84 tahun ya. Sekarang santri di tempat saya sudah ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, karena online. Kalau Indonesia ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ya, ada yang dari NTB. Kalau yang offline, yang mengaji langsung ke sana, ada yang dari Taman Sari, ada yang dari Yasmin, ada yang dari Kedung Badak sebelah, ya, ada yang dari Bogor Country, yang belum ada dari BCC belum ada. Nah, ya, jadi saya mengundang sekalian ini para pensiunan ini untuk menjadi santri, ya, belajarnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Senin belajarnya fikih lansia, termasuk juga fikih wakaf, fikih sedekah. Selasa belajarnya sehat cara Rasulullah. Ini ada 2 materi, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani yang diisi oleh Ustadz, sehat jasmani diisi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Islam. Jadi nanti ada hari Selasa itu dibuka konsultasi tentang kesehatan setelah pengajian. Kemudian hari Rabu tafsir Al-Quran, dan hari Kamis khusus mengenai alam kubur. Alam kubur, alam hisab, alam barzakh, alam apa lagi, sampai akhirat, sampai surga neraka. Ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bisa offline, bisa online. Ya, ada 2 opsi. Tapi kalau dekat bagusnya online karena bagusnya offline karena dia membuat semangat ya. Majelis begini kan membuat semangat daripada tengok di TV ya atau tengok online. Nah, kemudian yang kedua, contoh tanggung jawab ahli hizbah adalah memastikan bahwa guru tidak menghukum siswa terlalu berat. Nah, sekarang ini bukan malah guru itu tidak menghukum, guru takut sekarang menghukum siswa itu. Nanti sedikit menghukum diadukan. Ya. Kan kemarin sempat ada kasus viral ya.
seorang guru yang diadukan oleh muridnya, kemudian berakhir kasusnya dengan baik lah, artinya pembelaan terhadap guru ini itu maksimal ya, karena memang tidak disakitin gitu ya. Nah yang ketiga, menegakkan aturan perilaku publik Islam termasuk yang diamanatkan oleh norma-norma sosial. Nah ini ya, ini termasuk pola-pola pergaulan ya. Ini kalau ada hisbah LGBT ini nggak bisa ini. Ya, itu pasti dihajar langsung sama al-hisbah ya, karena amoral ya, perilaku-perilaku yang asosial itu pasti tidak akan diizinkan. Nah, yang keempat, memperbaiki fasilitas umum seperti sumur, kanal atau tembok kota. Ya. Jadi banyak fungsi ya, kalau kita ibaratkan sekarang itu. Yang pertama itu di bawah apa itu? Di bawah kementerian apa itu? Kementerian Agama kali ya, yang mengawinkan orang ya. Nah, yang kedua Kementerian Pendidikan itu, ya tugasnya kan. Yang ketiga Kementerian Sosial bisa jadi. Ya. Yang keempat Kementerian Pekerjaan Umum ya. Nah, jadi kalau kita lihat fungsi hisbah zaman dulu, ya dulu kan nggak ada kementerian-kementerian kan. Itu bisa mencakup beberapa fungsi kementerian, pekerjaan daripada hisbah itu ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian bagaimana tanggung jawab hisbah di ranah pasar ya, karena kita fokus kepada ekonomi Islam. Pertama, memastikan bahwa bobot dan ukuran barang dagang sesuai dengan standar ya. Nah jadi kenapa, ini perlu juga kita ketahui, kenapa hisbah ini kemudian didirikan oleh Rasulullah. Ini zaman Rasul langsung sudah Rasul bentuk ini hisbah. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah lewat dari suatu pasar, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum ya. Nah ternyata di bawahnya gandum basah, di atasnya gandum kering. Rasulullah bilang, kenapa ini gandum ini basah? Kena hujan ya Rasul. Ya kalau kena hujan taruh di atas, jangan taruh di bawah. Nah, jadi artinya apa? Pengawasan itu menjadi penting. Pengawasan pasar, pengawasan kualitas. Nah sekarang kalau kita lihat di pasar kita, segala macam penipuan ada. Itu siapa yang mengawasinya? Ya. Nah, yang kemudian memberikan stempel kualitas. Ya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk halal dan haram. Ini barang ini halal apa haram ini, ya. Ya mungkin sekarang fungsi daripada BPJPH ya. Nah, itu masuk dalam wilayah hisbah. Jangan sampai orang memakan makanan yang haram, atau jangan sampai orang makan makanan yang sudah expire gitu. Kan mengerikan itu kalau udah expire itu, jadi racun kan. Nah, siapa ini yang bertugas ini? Ya, nah, paling sekarang kan konsumen sendiri yang dilatih, yang diajar untuk pintar. Ya. Nah kemudian yang ketiga, memastikan bahwa barang yang dijual memiliki kualitas standar dengan berbagai cara. Jadi harus sama, yang diumumkan dengan kenyataan itu harus sama. Ya, nah ini yang sulit dalam situasi sekarang dengan pembelajaran online. Ya, online ini saya pernah tes itu, ya ngetes aja niatnya. Ya, ada yang ketika itu beli kaos, ya, kaos 5 buah 100.000. Kalau di iklannya kaosnya bagus banget gitu. Wah, saya bilang apa ya benar ini, ya 5 kaos 100.000 ini ya. Saya tes gitu, pesan beli gitu kan. Datang memang kaosnya, memang 5 kaos ya. Tapi begitu saya lihat, saya pegang ya seperti kaos orang kampanye gitu. Kaos kualitas orang kampanye paling 15.000 20.000 paling itu harganya ya. Berarti yang betul kalau dia jual 100.000 gitu ya. Nah, jadi ini yang tidak sesuai ya antara kualitas yang dia iklankan dengan barang yang datang gitu. Nah, jadi ini siapa ini yang mengawasinya? Ya. Di kita siapa yang mengawasi ini? Ya. Nah kemudian yang keempat,
mengambil tindakan terhadap iklan palsu. Iklan palsu misalnya, ya. Lalu penimbunan barang, siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau sekarang oke lah kan di bawah kepolisian kan, kalau ada penimbunan kan dilarang ya, ditangkap. Ya. Kolusi, tindakan monopolistik ini siapa? Ya. Paling itu ya, komisi penjamin pengusaha yang adil ya, itu ya. Ya. Dan secara umum melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum ya. Ini contoh tanggung jawab Hizbah di ranah pasar ya. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana bisnis kapitalis ya itu melakukan bisnisnya hari ini ya, itu sangat-sangat bertentangan dengan semangat Islam ya, sangat-sangat bertentangan. Banyak sekali yang terjadi, keputusan bisnis itu merugikan banyak orang ya, merugikan masyarakat banyak hanya untuk kepentingan kapitalis ya, dan itu tidak dibenarkan. Tapi memang hal itu diajarkan di dalam ekonomi kapitalis. Misalnya saja Friedman ya, Friedman ini kan begawan ekonomi kapitalis. Friedman sendiri tahun 2005 mengatakan begini, satu-satunya bisnis terbaik adalah menghasilkan keuntungan. Jadi pokoknya kalau namanya bisnis, itu tujuan utamanya bagaimana menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya gitu. Ya, persis seperti dulu kita belajar ekonomi di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ya, atau di kuliah tingkat 1 gitu kan. Prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya gitu kan. Selalu begitu. Ya. Nah, apa ini? Ini menyeratkan bahwa konsekuensi yang merugikan secara sosial dapat diabaikan demi mengejar keuntungan. Ya, nggak peduli dengan yang namanya kerugian sosial, nggak peduli. Yang penting usahanya untung, ya bisnisnya jalan, dilakukan. Gitu. Bahkan tidak peduli jika itu merusak lingkungan, yang akibatnya bisa mendatangkan bencana gitu. Ya, Islam tidak mengajarkan itu. Nah, Islam mengambil pandangan yang jelas, memberikan tanggung jawab sosial kepada semua pelaku ekonomi. Jadi ada tanggung jawab sosial di situ daripada semua pelaku ekonomi, ya, termasuk perusahaan, dan memiliki mekanisme untuk memantau dan menegakkan akuntabilitas dalam bentuk institusi hizbah dan pengaturan administrasi terkait. Ya. Jadi dalam Islam ketika ada kepentingan individu yang bertabrakan dengan kepentingan umum, itu yang harus dikalahkan adalah kepentingan individu, ya, bukan kepentingan umumnya. Nah kalau ekonomi kapitalis kan enggak, kepentingan umum yang dikalahkan untuk kepentingan individu gitu ya. Jadi sangat bertolak belakang, ya. Sehingga ajaran ini begitu disebarkan di seluruh dunia, ya itulah jadinya praktek-praktek yang terjadi. Ya, apalagi sudah masuk dalam konglomerasi atau oligarki. Nah, yang berikutnya ini yang materi yang terakhir ya, yaitu penerapan hizbah dari masa ke masa. Nah, ini kita mau lihat. Hizbah ini pertama kali dibentuk secara sistematis ya, meskipun Rasulullah sudah menginstruksikan untuk dibentuk lembaga, tapi secara sistematis, secara organisatoris ya, itu dibentuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi berarti Khalifah kedua ya, setelah Abu Bakar, karena Abu Bakar sangat singkat masa kekhalifahannya, Umar yang cukup panjang. Nah di masa Umar inilah administrasi itu diperbaiki. Ya. Nah termasuk membentuk hizbah ini. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengawasi pasar
ya, dan memastikan transaksi berlangsung adil. Nah itu ya. Jadi tujuannya satu aja, mengawasi pasar. Ya, bagaimana supaya pasar ini jangan ada yang dizolimi, ya, baik penjual maupun pembeli ya. Selama ini kan kita mengetahui yang dizolimi hanya pembeli, tapi ada juga pasar yang menzolimi penjual, ya. Ada juga itu. Nah, jadi tidak semua yang dizolimi itu adalah pembeli gitu ya. Nah, lalu kemudian dalam Khalifahan Umayyah dan Abbasiyah, fungsi hizbah semakin luas. Tidak hanya urusan memastikan dan mengawasi pasar saja, ya, tapi juga urusan publik seperti tata kota, kebersihan, dan perilaku masyarakat di ruang publik. Nah, ini yang saya lihat kemarin di Turki ya. Jadi dua pekan lalu saya baru pulang dari Turki. Saya di Turki itu 9 hari dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 24 Juli ya. Nah, di sana saya lihat urusan kebersihan itu memang luar biasa Turki ini ya. Bersih, di mana-mana bersih, toiletnya bersih ya, kita lihat wangi gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena dari dulu sudah membudaya. Ya, dulu di zaman Khalifah Turki Utsmani, masih Khalifah Islam masih ada ya. Itu yang namanya kebersihan itu dilembagakan. Ya, bahkan yang namanya tata kota itu dimasukkan ke dalam program Sultan. Ya, nanti kapan-kapan saya bahas tentang bagaimana pemerintah Turki itu menangani urbanisasi. Cakep banget, ya, cakep banget. Nah, jadi sistem itulah yang kemudian diterapkan selama berabad-abad, hampir 600 tahun ya, di Turki, di Khalifah Turki Utsmani ketika itu, sampai dia menjadi melembaga. Ya. Nah, di kita mungkin ini tata kota di bawah kementerian apa gitu ya, di bawah apa namanya, planologi atau apa gitu ya. Nah, kebersihan, perilaku masyarakat di ruang publik ya. Itu juga kemudian menjadi bagian daripada hizbah. Dan petugas hizbah ya, itu punya kewenangan untuk menindak pelanggaran yang bertentangan dengan syariat. Ya. Punya apa? Punya tindakan untuk menindak gitu. Misalnya. Nah, sekarang misalnya kalau kita lihat prostitusi misalnya ya. Itu kan tidak dibenarkan secara syariat. Nah, itu harus ada orang yang menindak. Ya, baik menindak pelakunya maupun menindak lembaganya. Nah, dulu itu di bawah pengawasan hizbah. Ya, penegakan syariat itu di bawah penanganan hizbah. Ya. Nah, lalu pada masa Kesultanan Utsmani ya, lembaga hizbah lebih terorganisir dengan birokrasi khusus yang menangani pengawasan terhadap praktek perdagangan, industri makanan, hingga keadaban sosial. Nah, ya. Jadi mulai luas tuh. Tidak hanya lagi di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sosial. Ya. Tidak hanya ngurus pasar, ngurus dagang, juga ngurus industri. Ya. Ini orang-orang teknik industri, ya. Kementerian Perindustrian misalnya, Kementerian Perdagangan, ini ada di dalam wilayah hizbah zaman dahulu. Ya. Nah, zaman sekarang ya kita buat dalam bentuk kementerian-kementerian, dan di bawah kementerian itu ada lagi dirjen-dirjen ya, di bawah dirjen ada lagi direktur-direktur gitu ya, yang menangani masalahnya masing-masing. Nah, jadi ini dari mulai yang sifatnya khusus pasar, dengan berjalannya waktu dia berkembang tuh. Berkembang dari pengawasan pasar, pengawasan industri, pengawasan perdagangan secara makro ya. Nah, termasuk masalah ekspor impor ini ya. Ini kan jadi apa ya? Jadi polemik ya, masalah ekspor impor. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau salah kebijakan impor itu bisa masuk penjara juga. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya
kebijakan-kebijakan ini mesti ada pengawasnya, mesti ada yang mengawasinya. Ya. Nah, kemudian dari masa Umar tadi pertama, lalu Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah, lalu kemudian Kesultanan Utsmani, itu semakin berkembang wilayah Hisbah itu, ya, semakin berkembang. Nah, di Mesir misalnya, ya, di Mesir ini ada jaksa penuntut Islam, ya, jaksa lah, ya, itu yang bisa memproses orang murtad, ya. Jadi kalau orang murtad lalu diadukan, itu bisa diproses, bisa ditindak. Atau penistaan agama, ya, penistaan agama, itu bisa ditindak. Nah dulu kan kita punya pengalaman tuh, ya, kasus 212 dulu kan, yang yang diketok palu oleh hakim masalah penistaan agama kan dulu, ya, itu kan panjang ceritanya ya, sampai akhirnya ke masalah politik. Nah itu kalau dalam lembaga Hisbah itu ada lembaganya yang menangani itu, ya. Nah ini sebagai contoh ya di Mesir ya, cendekiawan yang bernama Nasr Abu Zaid ini yang kritis sekali terhadap pemikiran-pemikiran Islam, sehingga didakwa dengan menggunakan doktrin Hisbah karena karya-karyanya dianggap dia sebagai bukti bahwa ia telah murtad. Nah itu dia. Nah sekarang masalah murtad aja misalnya di kita itu nggak ada yang ngurusin tuh, ya. Padahal tugas negara itu tidak hanya mengurus masalah dunia daripada rakyatnya, tapi dia juga harus mengurus masalah akhirat daripada rakyatnya. Jadi begitu kita menjadi pemimpin, kita ngurus bawahan itu urusan dunia akhirat gitu loh. Nggak hanya urusan dunia saja, terlalu simpel gitu. Tapi dunia akhirat. Makanya apabila ada ya kita punya staff, kita punya anak buah yang belum nikah, kita nikahin. Kita nikahkan, ya. sorry ya. Kita nikahkan. Kalau ada kita punya staff yang masih bujangan ya, kita nikahkan. Dan kita cari pasangannya yang soleh atau soleha sehingga nanti di kehidupannya dia aman gitu. Ya, sebab kalau dia punya pasangan atau dia menikah sama orang yang salah, kehidupannya menjadi berantakan, kita juga pasti terpengaruh, kerja jadi nggak benar, gitu, segala macam. Ya. Nah, jadi itu tugas daripada pemimpin itu menjamin bagaimana supaya anak buahnya bisa selamat dunia akhirat, tidak hanya dunia saja. Ya, nah, pemimpin yang buruk apabila dia menafikan dunianya, menafikan akhiratnya, udah dua-dua dibiarin gitu ya. Nah itu pemimpin yang buruk itu. Ya. Nah kemudian di Arab Saudi misalnya, ya, di Arab Saudi ini lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Hisbah itu disebut dengan namanya Hay'a, ya, Komite Penegakan yang Benar dan Pelarangan yang Mungkar. Jadi Komite Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hay'a ini, ya. Nah, memang tidak semua negara memiliki petugas-petugas Hisbah ini, tidak semua negara, ya. Tapi paling tidak di beberapa tempat itu sudah memang dipraktekkan, ya. Nah kalau di Indonesia di mana? Di Aceh, ya. Nah, polisi syariah di Aceh ini disebut dengan wilayatul Hisbah. Ya, jadi kalau polisi syariah di Aceh itu, kalau ada orang yang berzina itu dicambuk sama dia tuh. Ya, meskipun cambuknya saya lihat, saya pernah nonton orang dicambuk itu tidak benar-benar dicambuk gitu ya. Kalau cambuk zaman dulu kan luar biasa itu, sampai dia jera gitu. Itu kalau masih bujangan. Kalau sudah menikah berzina, diapain hukumannya? Diapain? Dirajam. Dirajam itu para jamaah sekalian, itu ditanam badannya sampai leher di tanah gitu. Tanam sampai leher. Kepalanya doang yang muncul. Lalu
orang sekelilingnya itu ngambil batu ngelemparin kepalanya sampai mati. Itulah hukuman berzina itu. Memang sekilas tidak berkemanusiaan, tapi kalau itu dijalankan, nggak ada orang berzina, yakin saya. Bukan lagi 1000 kali orang mikir berzina, 1 juta kali orang mikir berzina. Kalau hukumannya begitu, akibatnya apa? Aman keturunan, aman silsilah, terjaga psikologi anak. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau anak lahir itu dari hasil perzinaan gitu. Psikologinya pasti terganggu itu. Apalagi teman-temannya bilang anak haram, anak haram. Akhirnya dia marah. Dia marah nggak tahu marah sama siapa gitu. Akhirnya dia jadi brutal. Ya. Jadi brutal, jadi ya gitu. Ya. Psikologinya. Jadinya secara kalau ini banyak kan jadinya merusak masyarakat ini. Ya. Mendingan satu orang yang ini yang apa namanya? Tadi dengan contoh hukuman tadi itu ya, tapi orang jera lalu dia nggak ngulangi lagi gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini para jamaah sekalian, kajian pagi ini apa namanya? Memberikan kita wawasan ya. Wawasan tentang pentingnya kita menjaga wilayah-wilayah hisbah itu. Ya. Bagaimana kalau orang misalkan bercerai hidup misalnya ya. Kalau bercerai mati kan memang sudah takdir dia harus berpisah ya, karena memang sudah ajal gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bercerai hidup, contoh ya, tidak ada kecocokan lagi, bercerai, karena kan bercerai itu boleh ya, meskipun dibenci sama Allah ya. Abu Qadul dalam hadisnya itu kan gitu, Abu Qadul halal indallahi tolak. Ya, jadi perbuatan halal yang Allah benci itu adalah perceraian. Ya. Nah, jadi memang perceraian itu terlarang ya, terlarang. Dilarang malah karena Allah sangat benci. Meskipun itu halal ketika tidak ada lagi jalan keluar kecuali itu. Ya. Istilahnya itu apa? The last resort lah, ya. Nah, semua dilakukan, upaya-upaya dilakukan tidak juga ya. Ya sudah, berarti itu harus pisah gitu kan, harus pisah. Ya. Nah, jadi perceraian itu terlarang ya. Tapi dibolehkan ketika ada landasan syariat yang kuat. Ya. Nah, itu salah satu adegan ya di dalam film The Sun Gazer Cinta dari Langit ya. Yang saya main di film itu sebagai Kiai Luqman di dalam film itu. Itulah salah satu nasihat Kiai Luqman kepada tokoh utamanya. Ya. Jadi pernikahan itu ya kita mesti pertahankan, karena begitu kita menikah di awal, kita hidup, maka kita sehidup semati. Ilal jannah gitu ya. Ilal jannah artinya ya hanya maut yang memisahkan kita gitu. Ya kan itu niatnya, ya niatnya. Tapi kalau memang karena persoalan hidup apapun kan mungkin terjadi ya. Nah, tidak lagi bisa dipertahankan, maka perceraian menjadi solusi. Tapi solusi terakhir. Ya. Ini film ini tayang 21 Agustus ya. Jadi 2 pekan lagi lah insya Allah. Tayang di seluruh bioskop seluruh Indonesia serentak. Film ini film kampanye ekonomi syariah ya, kampanye ekonomi Islam, di mana dalam film itu kita membahas anti riba ya, anti judi. Sekarang judol itu juga luar biasa ya. Kita berdoa teruslah mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang terkena dengan judol ini ya, atau pinjol yang jelas-jelas riba ya, yang bunganya sangat besar dan lain-lain lah ya. Termasuk juga dengan benjol ya. Benjol ini belanja online ya, benjol. Ada 3 istilah itu. Ada pinjol, ada judol, ada benjol ya. Nah, benjol pun hati-hati juga.
Kenapa? Karena sekarang ada aplikasi pay letter. Ya, pay letter itu bayar belakangan. Jadi kita belanja, bayar belakangan, sama aja dengan ngutang kan. Hati-hati juga ini. Ya, kalau orang sudah keasikan, wah dia akan terjerat oleh hutang. Ya, apabila orang terjerat oleh hutang, maka nggak akan tenang hidupnya. Ya, dia dikuasai oleh manusia. Ya, kalau siang dia takut ditagih hutangnya, kalau malam dia nggak bisa tidur, pokoknya repot lah. Ya, oleh karena itu film ini kita buat kampanyenya seperti itu karena kita pikir masyarakat kita perlu mendapatkan ilmu lewat film, ya. Jadi supaya serentak, ya mudah-mudahan target kita ada 1 juta penonton, ya. Karena film ini tidak hanya bicara ekonomi syariah, juga bicara keluarga, makna sebuah pengorbanan, makna keikhlasan, makna kesabaran, dan makna daripada cinta itu sendiri. Ya. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Boleh 1 atau 2. Baik, kalau tidak ada, insya Allah dalam 1-2 pertemuan lagi buku ini habis kita tamat, nanti kita akan bahas buku yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.